Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi persediaan. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yunia Dewi Cantika dengan NPM akhir 112, disusul rekan saya yaitu Laras Primalia dengan NPM akhir 063, Muhammad Rizky dengan NPM akhir 064, lalu Dianada Nidi Ayu dengan NPM akhir 074. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem akuntansi persediaan. Jadi sistem akuntansi persediaan ini bertujuan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Jadi misalnya kayak ada keluar masuk persediaan itu menggunakan sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan ini berkaitan dengan sistem penjualan, sistem retur, sistem pembelian, dan juga biaya produksi. Dalam akuntansi itu ada beberapa perusahaan. Yang pertama ada perusahaan jasa, manufaktur, dan juga perusahaan dagang. Tetapi yang perusahaan jasa ini tidak memerlukan persediaan barang dagang. Jadi yang memerlukan itu hanya yang perusahaan manufaktur dan juga perusahaan dagang. Untuk perusahaan manufaktur sendiri itu terdapat persediaan produk jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, bahan penolong, dan juga perlengkapan pabrik serta suku cadang. Untuk perusahaan dagang itu hanya memerlukan persediaan barang dagang saja untuk dijual kembali. Setiap tipe persediaan itu mempengaruhi transaksi dan juga prosedur dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada persediaan produk jadi, yaitu terdapat transaksi produk selesai diproduksi, penjualan, retur penjualan, dan juga perhitungan fisik persediaan. Untuk sistemnya yang bersangkutan terdapat prosedur pencatatan harga pokok produk jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, prosedur pencatatan harga pokok jadi yang diterima fisik dari pembeli, dan juga perhitungan fisik persediaan. Yang kedua terdapat persediaan produk dalam proses, yaitu bersangkutan dengan transaksi produk selesai diproduksi, readjustment, perhitungan fisik persediaan. Lalu sistem yang bersangkutan terdapat prosedur pencatatan produk jadi, prosedur readjustment, persediaan produk dalam proses, maupun sistem perhitungan fisik persediaan. Untuk persediaan yang ketiga yaitu persediaan bahan baku, yaitu berpengaruh pada transaksi pembelian, retur pembelian, pemakaian barang gudang, pengembalian barang gudang, dan juga perhitungan fisik persediaan. Untuk sistem yang bersangkutan, terdapat prosedur pencatatan harga pokok persediaan dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan dikembalikan kepada pemasok, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, sistem perhitungan fisik persediaan. Untuk yang keempat, persediaan bahan penolong, terdapat transaksi pembelian, retur pembelian, pemakaian barang gudang, pengembalian barang gudang, perhitungan fisik. Untuk sistem yang bersangkutan terdapat prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan dikembalikan, prosedur permintaan pengeluaran, prosedur pencatatan tambah harga pokok persediaan, dan juga sistem perhitungan fisik persediaan. Untuk yang kelima yaitu persediaan perlengkapan pabrik dan juga persediaan suku cadang. Transaksi yang berkaitan yaitu ada pembelian, retur pembelian, pemakaian barang gudang, biaya overhead pabrik serta beban pemasaran, dan juga pengembalian barang gudang, dan juga perhitungan fisik. Untuk sistem prosedur yang bersangkutan terdapat prosedur pencatatan harga pokok persediaan dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan dikembalikan, prosedur permintaan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, dan juga sistem perhitungan fisik persediaan. Yang selanjutnya ada metode pencatatan persediaan. Terdapat dua macam metode pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode mutasi persediaan atau yang biasa kita kenal dengan metode perpetual. Jadi setiap mutasi persediaan dicatat di dalam kartu persediaan. Misalnya ada pembelian maupun penjualan. Persediaan yang berkurang atau bertambah tersebut dicatat di dalam kartu persediaan. Metode ini cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Yang kedua ada metode persediaan fisik, yaitu setiap mutasi persediaan yang ditambah itu hanya dari pembelian saja, jadi penjualan tidak perlu ditambahkan. Untuk pemakaian harga pokoknya kita hanya dapat menghitung melalui fisik saja. Untuk harga pokok persediaan bisa dihitung melalui harga pokok persediaan awal ditambah dengan pembelian, lalu dikurangkan dengan harga pokok persediaan akhir periode. Metode ini cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Untuk
Yang selanjutnya yaitu mengenai sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Yang pertama ada prosedur pencatatan produk jadi, yang kedua ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, yang ketiga ada prosedur pencatatan harga pokok jadi yang diterima kembali dari pembeli, yang keempat ada prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedelapan ada prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Yang kesembilan ada sistem perhitungan fisik persediaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur pencatatan produk jadi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebit di dalam akun persediaan produk jadi dan dikreditkan ke dalam akun barang dalam proses. Dokumen sumber yang digunakan yang pertama adalah laporan produk selesai yang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Yang kedua ada bukti memorial yang digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan juga harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Selain itu juga ada catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan. Yang pertama ada kartu gudang yang berfungsi mencatat mutasi kuantitas persediaan produk karena transaksi penjualan. Yang kedua ada kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Yang terakhir ada jurnal umum yang digunakan mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual dan diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk jadi. Sekarang kita membahas mengenai bagan alir dokumen prosedur pencatatan produk jadi. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan mengkredit akun barang dalam proses. Selain itu, kartu gudang yang diselenggarakan di fungsi gudang diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang disimpan di gudang. Tambahan produk yang dikirim oleh fungsi produksi ke fungsi gudang dicatat oleh bagian gudang di dalam kartu gudang berdasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian gudang dari bagian produksi. Harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang dicatat oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Pencatatan harga pokok produk dilakukan oleh bagian kartu persediaan didasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produksi. Berdasarkan laporan produk selesai tersebut, bagian kartu persediaan menghitung harga pokok produk selesai berdasarkan data biaya produksi yang telah dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Total harga produk ini dipakai sebagai dasar untuk membuat bukti memorial yang merupakan dokumen sumber bagi kartu persediaan untuk mencatat harga pokok produk selesai dalam kartu persediaan. Untuk yang bagian jurnal, mencatat harga pokok produk dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kartu harga pokok dan laporan produk selesai. Jurnal yang dibuat untuk mencatat harga pokok jadi adalah persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Oke, selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan selain prosedur lainnya, seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Nah, sedangkan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order, pengiriman, dan faktur penjualan. Nah, untuk catatan akuntansinya yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Nah, selanjutnya itu adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Nah, berdasarkan bagan alir tersebut, terdapat bukti memorial yang dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan. Bagian jurnal mencatat harga pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum, yaitu dengan jurnal beban pokok penjualan pada sisi debit dan persediaan produk jadi pada sisi kredit.
Selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Selanjutnya itu untuk deskripsi produknya. Secara singkat, prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Nah, dokumen yang digunakan itu adalah penerimaan barang dan memo kredit. Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Nah, jika perusahaan menggunakan jurnal khusus ya. Berikut itu adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali oleh pembeli. Terdapat jurnal yang digunakan yaitu persediaan produk jadi pada sisi debit dan sisi kreditnya yaitu beban pokok penjualan. Oke, selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Deskripsi produknya itu pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Nah, ini terdapat pencatatan persediaan produk dalam proses yang dicatat dalam jurnal umum yaitu persediaan produk dalam proses pada sisi debit dan barang dalam proses pada sisi kredit. Nah, dokumen yang digunakan itu adalah bukti memorial. Nah, berikut adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk dalam proses. Nah, terdapat dua macam bukti memorial. Yang pertama, bukti memorial yang digunakan untuk mencatat besarnya biaya overhead pabrik yang diperhitungkan ke dalam harga pokok produk dalam proses berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Itu terdapat jurnalnya, yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik, sisi debit, dan sisi kreditnya yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, untuk macam yang kedua, yaitu bukti memorial yang digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi. Terdapat jurnalnya, yaitu persediaan produk dalam proses sisi debit, barang dalam proses sisi kredit. Nah, untuk prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini yaitu laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Nah, berikut adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Terdapat juga cara penulisan untuk jurnalnya, yaitu persediaan pada sisi debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar pada sisi kredit. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Baik, selanjutnya adalah deskripsi prosedur. Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan memengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas dan harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Nah, di sini ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Dan ini merupakan lanjutan dari bagan sebelumnya, yaitu bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Nah, selanjutnya ada dokumen. Dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakai intern. Bukti ini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Selanjutnya ada prosedur pengembalian barang gudang. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Nah,
Di situ sudah terlampir bagaimana prosedur pengembalian barang gudang. Selanjutnya ada sistem penghitungan fisik persediaan. Sistem penghitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai kendala catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap catatan persediaan. Dan yang terakhir adalah dokumen, yang dimana dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil penghitungan fisik persediaan adalah 1. Kartu penghitungan fisik, yang dimana digunakan untuk merekam hasil penghitungan persediaan. Yang kedua adalah daftar hasil penghitungan fisik, yang dimana digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik. Dan yang ketiga adalah bukti memorial, yang dimana digunakan untuk membukukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil penghitungan fisik. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penghitungan fisik persediaan adalah yang pertama, ada kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat penyesuaian data terhadap data persediaan atau kuantitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan. Nah, yang kedua, kartu gudang. Catatan ini sama dengan kartu persediaan, yaitu digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang. Lalu yang ketiga ada jurnal umum. Digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut perhitungan. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penghitungan fisik persediaan adalah, yang pertama ada panitia penghitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua ada fungsi akuntansi. Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil penghitungan fisik persediaan. Lalu yang ketiga ada fungsi gudang. Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang. Nah, apa saja sih jaringan prosedur yang membentuk sistem? Nah, yang pertama ada prosedur perhitungan fisik, yaitu jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Lalu yang kedua ada prosedur kompilasi, yaitu pemegang kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua. Lalu yang ketiga ada prosedur penentuan harga pokok persediaan, yaitu kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada prosedur penyesuaian, yaitu bagian gudang melakukan penyesuaian terhadap data kuantitas persediaan. Unsur-unsur pengendalian internal. Nah, yang pertama ada organisasi, yaitu penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Lalu yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Salah satunya yaitu adalah daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik. Baik, yang selanjutnya adalah studi kasus. PT Fajar Indah Kusuma merupakan agen pelumas Pertamina di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT Fajar Indah Kusuma masih belum sempurna dalam mengontrol siklus persediaan pelumas. Studi kasus ini akan mencoba mengevaluasi dan memberi saran dalam perbaikan bagi PT Fajar Indah Kusuma. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk yang pertama yaitu fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi persediaan pada PT Fajar Indah Kusuma. Yang pertama ada pemilik, yaitu bertugas untuk melakukan pembelian dan transaksi lain yang berhubungan dengan pemasok. Yang kedua ada administrasi yang bertugas melakukan pencatatan laporan yang berhubungan dengan pemasok. Yang ketiga ada gudang yang bertugas mengelola persediaan barang dagang yang ada di perusahaan serta mencatat mutasi barang yang keluar dan masuk gudang. Yang keempat ada teknisi dan transportasi yang bertugas untuk merakit barang yang memerlukan perakitan.
Yang selanjutnya yaitu ada dokumen-dokumen yang berkaitan dalam sistem informasi akuntansi persediaan pada PT Fajar Indah Kusuma. Yang pertama ada surat order pembelian, digunakan untuk melakukan order barang kepada pemasok. Yang kedua ada nota pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Dokumen ini diperoleh perusahaan dari pemasok. Jadi format nota pembelian berbeda-beda tergantung pemasoknya. Yang ketiga ada surat pengantaran pengiriman yang digunakan untuk mengecek jumlah barang yang dikirim apa sudah sesuai dengan barang yang dipesan oleh pemesan. Yang terakhir yaitu ada surat terima barang yang digunakan dalam bentuk tertulis nyata untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang hilang. Oke, selanjutnya adalah catatan-catatan yang terkait dalam sistem informasi akuntansi persediaan, yaitu catatan pembelian, rekapitulasi persediaan, kartu persediaan, dan kartu gudang. Nah, unsur-unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi persediaan yaitu organisasi, sistem otoritas, dan prosedur pencatatan praktik yang sehat. Baik, selanjutnya adalah prosedur sistem informasi akuntansi persediaan. Yang pertama, prosedur pembelian atau order pada PT Fajar Indah Kusuma kepada PT Pertamina Lubricants. Yang kedua adalah bagian gudang, yang ketiga adalah bagian administrasi, dan yang ketiga adalah bagian penjualan industri retail. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.